Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiara Lia Gustiani dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Di video kali ini aku mau nyeritain pengalaman aku, kegiatan aku ngapain aja ya di PKL hari ini ke 11 di tanggal 14 Juni 2025. Jadi aku masih masuk siang ya teman-teman, jam 2 lewat 3 aku biasanya ikut operan kakaknya, ini enggak langsung dapat kerjaan. Langsung nih bilang, siapa yang masuk siang? Aku kak. Jadi aku ikut kakaknya jemput pasien pos ke OP. Terusnya di situ ya pokoknya aku ngebantu pasiennya mindahin dari berangkar ke tempat tidur. Itu dibantu ya teman-teman, gak sendiri kok. Karena kalau sendiri gak akan kuat. Dan karena bareng-bareng aja tuh masih berat teman-teman, gak mungkin ya sendiri. Nah terusnya di jam 2 lewat 30 aku kasih pasien oksigen nasal kanul. Di situ aku kesel banget sama pasiennya, rewel banget. Rewelnya tuh ngeluhnya tuh kesel banget loh, ngeluhnya yang kayak batuknya tambah parah nih gitu najong dah gua mah. Terus ya di jam 2.45 aku langsung nganter pasien ke ruang USG. Itu 2 pasien sekaligus. Di situ aku yang pasien pertama ini agak berisi lagi dan lagi, aku nggak kuat teman-teman. Nah kakak perawatnya bilang, udah deh aku yang bawa yang ini, kamu yang ini yang ini tuh nggak berisi kok. Jadi aku bawa yang satunya lagi. Ya aku kebetulan hari ini tuh masih dinas sendiri lagi ya teman-teman. Jadi nikmatnya masya Allah. Ya capeknya sama aja, menurut aku capeknya sama aja, nikmatnya tapi masya Allah. Karena perawatnya masih yang baik-baik banget guys. Lagi ke ruang USG itu menurut aku tuh part paling lama sih. Kayak ngeliatnya kan cuman perutnya digini-gini, enggak lama banget teman-teman. Nah di jam 3 nya aku baru mulai TTV. Terusnya aku di jam 3 lewat 25 aku langsung dokumentasi hasil. Kenapa aku cepet TTV? Karena aku nggak semua, karena aku cuman setengah pasien, kakaknya setengah pasien gitu. Jadi aku nggak semua kok. Nah terusnya di jam 4 ada pasien bunyi bel. Aku samperin, ternyata infusnya macet, darahnya naik. Gak tahu dari habis toilet kali ya. Terus aku klaim dulu ya, aku matiin dulu tuh gituannya. Terus aku panggil kakaknya, kakak tolongin dong, infusnya mati, infusnya macet karena ada darahnya. Habis itu aku ikut kakaknya buat ngebenerin tuh, di ul terus darahnya dikeluarin. Terus habis itu aku nganterin feses ke laboratorium. Itu di jam 4 lewat 20. Terus habis itu di jam 4.30 aku disuruh kakaknya buat ngebersihin BAB. Pasiennya pup sekalian gantiin dia pampers. Di situ aku dibantu sama kakak perawat yang baik itu guys. Terusnya gantiin dia pampers. Terusnya di jam 5 nih aku langsung perbednya aku lupa berapa. Kalian tahu gak sih guys, kan situ pasien aku ada yang meninggal ya. Nanti ini ada ceritanya nih. Ada nih. Nah terusnya ini kan aku perbed ya. Pokoknya nih aku habis ngebersihin pasien BAB, aku langsung keluar ruangan kan ya sambil buka handscoon. Nah habis itu ada keluarga pasien dari ruangan sana, yang di sana manggil, sus tolong, mama saya nggak ada respon karena emang kondisinya jelek ya teman-teman, udah jelek banget. Karena di setiap 30 menit itu tuh aku emang selalu ke ruangan itu buat ngecek saturasinya. Nah habis itu tuh aku lari ya, aku panik banget, aku lari ke nurse station, kakak bed ini nyonya ini gak ada respon. Nah langsung tuh lari, mereka pasang EKG. Aku ngeliat tuh, kayak aku baru pertama kali ngeliat pasang EKG. Nah habis itu aku dibisikin kakaknya tolong ambil kain kafan. Nah habis itu aku ke ruangan non medis ngambil kain kafan. Tuh pertama kalinya itu ruangan jujur serem banget ya. Aku berdua kok guys sama security. Terusnya habis itu kain kafan aku lari kan di situ. Terus aku bawa tuh kain kafan ke ruangan aku lagi. Terusnya baru mau duduk aku disuruh kakaknya buat ke administrasi buat minta cap surat kematian. Terus habis itu aku balik lagi kan udah tuh ya. Nah habis itu tuh di jam
berapa aku lupa ya, aku disuruh per bed di ruangan yang kosong. Itu tuh cuma ada 2 bed tuh kosong paling ujung di situ. Demi Allah Rasulullah, aku iseng banget, langsung iseng banget. Nih posisinya orang yang meninggal itu di ujung sebelah sana, aku per bed di ujung sebelah sini, dan itu posisinya cuma 2 bed. Nah di situ tuh aku per bed itu bener-bener kayak deg. Aku iseng teman-teman, aku anaknya isengan. Terusnya aku abis itu aku per bed, tiba-tiba ada kakaknya manggil gue, deg. Kaget aku kan di situ. Ternyata nanyain kiblat buat sholat, karena yang kakaknya kan baru ya, bukan baru, dia tuh dari operan lah istilahnya, operan dari poli gitu kan. Terus di situ gue panik banget guys, sumpah, iseng banget. Terus habis itu kan di jam 18.00 tuh harusnya aku udah mulai istirahat ya, tapi aku disuruh kakaknya buat ke farmasi buat ngambil aboket sama plester. Nah habis itu aku ikut kakaknya buat observasi masang infus. Nah habis itu aku mau sholat maghrib kan ya, aku bisikin tuh kakak perawat yang tadi tuh, yang baik ya, pokoknya yang dari poli itu, dia kan baik banget tuh bener deh. So aku bilang, kakak kamu mau sholat gak? Terus dia bilang, mau, kamu duluan aja, kata kakak gitu kan. Aku lagi, kakak aku iseng gitu kan. Terus dia bilang, ih gak apa-apa, dia bilang gitu kan. Aku iseng kan. Terus gak apa-apa, nanti aku nyusul, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah tuh aku duluan, karena posisinya gini guys, yang meninggal ini tuh kan di sini. Nah sebelahnya ini ruangan aku, bener-bener kayak sampingan gitu, bener-bener sampingan. Aku tuh takut karena posisinya juga tuh yang meninggal ini satu bednya cuma dia sendiri doang, udah. Terus udah kan, aku wudhu tuh sambil ada kurung batang ya namanya, apa sih, ada gituan nih kurung batangnya juga. Nah abis itu udah kan aku sholat, mereka lagi digotong gitu. Maksudnya mereka lagi ngegotong jenazahnya gitu. Terusnya habis itu aku istirahat kan ya. Terusnya di jam 19.00 aku ganti cairan infus. Terus aku di 19.20 aku buang urin. Terus di 19.49 aku kasih makan pasien secara oral. Udah sih gitu aja teman-teman, cerita hari ini benar-benar ekstrim karena aku baru pertama kali dapat pasien yang meninggal. Pas banget aku dinas, itu kayak baru pertama kali juga ngambil kain kafan. Ya gitu sih teman-teman, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.